Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Krisna. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan Pak Arif. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Oke Pak Arif, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang bertujuan agar nantinya ketika Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan layanan BK di kelas, pada saat observasi yang akan Pak Arif lakukan, Pak Arif lakukan, ya saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Arif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang bertujuan agar nantinya ketika Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan pada saat saya observasi, Pak Arif lebih siap dan lebih percaya diri dengan beberapa hal yang kita bahas nanti. Di sini saya akan berperan sebagai observer atau supervisor yang akan mengamati serangkaian kegiatan proses layanan BK yang akan Pak Arif laksanakan. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait rubrik penilaian yang nantinya akan menjadi acuan saya dalam mengamati kegiatan layanan BK yang Pak Arif laksanakan. Saya berharap Pak Arif dapat menerapkan layanan BK yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Tentunya Pak Arif sudah tahu tahapan-tahapannya layanan berdiferensiasi itu seperti apa. Tentunya Pak Arif dapat menerapkan layanan BK yang berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Bagaimana Pak Arif, sudah dipahami terkait penjelasan saya? Siap, Bu. Saya sudah paham dari penjelasan Ibu. Ya, baiklah Pak Arif, sebelum Pak Arif memulai kegiatan layanan BK, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, Bu. Silakan. Ya, yang pertanyaan, oke, baik Pak Arif. Yang pertama, pertanyaannya, tujuan layanan BK apa yang ingin Pak Arif capai dalam kegiatan layanan BK yang akan dilakukan? Baik, Bu. Untuk tujuan sendiri, saya ingin dengan menyimak materi video yang akan diberikan, nantinya peserta didik dapat berinteraksi dan bertukar ide terkait bullying, karena materi saya bullying, jadi harus mengetahui bullying dan bentuk-bentuk bullying dengan gotong royong. Yang kedua, dengan bimbingan saya nantinya harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi dan memilih tindakan yang tepat dalam upaya mencegah bullying tersebut dengan mandiri dan berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, dengan diskusi dan unjuk kerja, peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan rencana tindakan pencegahan bullying di sekolah melalui karya-karyanya sesuai gaya belajar mereka dengan kreatif. Itu. Ya, luar biasa Pak Arif. Ada 3 tujuan layanan BK yang ingin dicapai Pak Arif ya. Ya. Jadi materi yang dipelajari pada hari ini yang ingin disampaikan terkait kegiatan layanan BK itu terkait stop bullying ya. Betul. Ya, kemudian kita beralih untuk area pengembangan. Untuk area pengembangan nanti, Pak Arif, apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik? Ya, saya lebih menekankan pada peserta didik untuk dapat mempresentasikan dengan baik serta berdiskusi dengan baik yang nantinya akan menghasilkan karya-karya sesuai gaya belajarnya. Semisal untuk kelompok audio, peserta didik diharapkan membuat deskripsi beserta orang dengan orang dan dekorasi pada kertas plano. Untuk visual,
peserta didik membuat tes deskripsi stop bullying dengan materi stop bullying dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian poster digital kayak seperti poster digital itu ya? Ya, betul. Kemudian untuk kelompok kinestetik, harapannya peserta didik dapat membuat menggunakan PowerPoint yang ditambahkan suara, kemudian produk berupa video. Seperti itu. Ya, bagus Pak Arif. Memang benar kita sebagai pendidik kita perlu memperhatikan gaya belajar peserta didik. Bagaimana Pak Arif dalam mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya? Tadi kan sudah disampaikan Pak Arif itu menugaskan anak untuk menulis ya karya bersama kelompoknya. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Bagaimana cara mengelompokkannya ya Pak? Ya, saya akan mencoba mengelompokkan peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Seperti itu. Terkait, bagus Pak Adik, memang benar asesmen diagnostik dapat menjadi acuan dasar dalam pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan gaya belajarnya. Baik, nanti pada saat pelaksanaan layanan BK, model layanan BK atau model pembelajar layanan BK apa yang ingin Pak Arif gunakan nantinya? Terkait model pembelajaran, saya akan menggunakan model berdiferensiasi dengan diskusi kelompok lalu menampilkan hasilnya presentasi ke depan. Ya. Seperti itu. Oh ya, berarti Pak Arif menggunakan model pembelajaran diskusi ya dari unjuk kerja. Unjuk kerja untuk penilaian ya, jadi untuk model pembelajarannya diskusi. Tentunya Pak Arif sudah paham ya terkait tahapan-tahapan pada model pembelajaran tersebut yang menggunakan diskusi. Betul. Ya, selanjutnya untuk strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran nanti yang akan digunakan Pak Arif itu seperti apa? Untuk strategi sendiri, saya ingin gunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, baik audio, visual maupun kinestetik. Oke, jadi tadi disesuaikan dengan gaya belajarnya ya Pak? Betul. Ya, baik. Untuk penilaian, bagaimana penilaiannya Pak? Untuk penilaian, saya menggunakan penilaian unjuk kerja dalam menuliskan dan mempresentasikan materi stop bullying tersebut. Jadi unjuk kerja beserta hasil karyanya sesuai dengan gaya belajar. Iya. Berarti penilaiannya unjuk kerja ya Pak Arif? Oke. Sesuai dengan gaya belajar. Berikutnya terkait sasaran kelas, Pak Arif itu memilih kelas berapa? Untuk sasaran kelas, saya menggunakan kelas 8C. Ya, kelas 8C ya? Betul. Oke, baik. Rencananya kapan dilaksanakan terkait pembelajaran layanan BK itu? Pelaksanaan hari Rabu minggu depan jam pertama. Nah, ya, hanya itu yang saya tanyakan Pak Arif. Saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran, maksudnya layanan BK-nya di klasikal di kelas ya Pak Arif? Betul, di kelas. Ya, saya hanya ingin tahu arah layanan BK-nya itu seperti apa, karena yang saya pantau dan amati nantinya juga berkaitan dengan hal tersebut. Saya harapkan minggu depan hari Rabu jam pertama pada saat pelaksanaan observasi Pak Arif dapat melaksanakan layanan BK itu dengan maksimal sesuai dengan apa yang Pak Arif rencanakan dari tujuan pembelajaran, tujuan layanan BK, model layanan BK, dan strategi dan lain sebagainya. Saya berharap semua bisa teramati dan terdokumentasi dengan baik tanpa terkendala apapun. Harapannya kita berjumpa
Ya. Ya. Terima kasih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai layanan impian klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Minta tolong ketua kelas Belit pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak 8C. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Ya. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit kita doakan cepat sembuh supaya bisa berkumpul kembali. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, masih ingat pada pertemuan yang lalu kita bahas apa? Ya, betul, tentang motivasi belajar. Tapi kalau untuk pertemuan hari ini, nanti kita akan belajar tentang perundungan atau stop bullying. Ya, oke. Tapi sebelum itu kita mulai, kita relaksasi dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Ice breaking dulu supaya nggak tegang. Kalian ikuti perintah dari Farid. Contoh gini, ice breaking ini adalah kata Simon. Kalau ada perintah kata Simon, maka kalian harus ikuti. Kalau tidak ada perintah kata Simon, maka tidak perlu dilakukan. Jelas? Kita praktekkan. Kita praktekkan. Kata Simon berdiri. Kata Simon duduk. Kata Simon berdiri. Kata Simon bergerak. Tegak gerak. Kalau tidak ada kata Simon, maka tidak perlu diturunkan. Kita ulangi lagi. Melatih fokus anak-anak 8C. Kata Simon bergerak gerak. Kata Simon tegak gerak. Duduk. Minta. Kata Simon duduk. Kata Simon tangan di atas meja. Kata Simon tangan di telinga. Turunkan. Masih ada yang tidak fokus. Saya ulangi. Kata Simon turunkan. Kata Simon angkat tangan kiri. Turunkan. Kata Simon turunkan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Padahal tidak ada kata Simon, jadi tidak perlu tepuk tangan. Oke. Permainan kata Simon selesai. Boleh tepuk tangan. Oke. Baik ya. Kita hari ini belajar tentang stop bullying atau lawan perundungan. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita buat kontrak layanan dulu. Ya, kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, kira-kira apa? Tidak boleh ngomong sendiri. Setuju? Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas saat pembelajaran. Setuju? Yang ketiga, apa? Betul, tidak boleh berkata kasar. Semangat ya? Ada yang kita mulai lagi? Tidak, cukup ya. 3 kontrak layanan itu kita sepakati hari ini dan tidak boleh kita langgar. Nah, tujuan layanan bimbingan konseling
Ya, tentang materi ini, anak-anak dengan menyimak materi video yang diberikan, peserta didik dapat berinteraksi dan bertukar ide terkait bullying dan bentuk-bentuk bullying. Yang kedua, dengan bimbingan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memilih tindakan yang tepat dalam upaya mencegah bullying dengan mandiri dan berkebinekaan global. Yang terakhir, dengan diskusi dan unjuk kerja, peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan rencana tindakan pencegahan bullying di sekolah melalui karya produk sesuai gaya belajar mereka dengan kreatif. Nanti kalau kalian sudah menyimak video, harapan saya kalian mengerti tujuan dan mengerti materinya. Nantinya jika ada tugas bisa menjelaskan dan menyelesaikan. Paham? Oke. Untuk pembentukan kelompok sudah sesuai ya. Kelompok 1 anak-anak, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Hari ini kita menyimak video dulu ya anak-anak. Silakan disimak. Nel, ulangan karya tertinggi kali ini nilai kok ya? Pasti NASA kan Bu? Iya. Sekarang kan NASA tertinggi di kita kita. Randy dengan skor 100. Harusnya gue yang bisa verifikasi. NASA yang bisa. Woi, sibuk. Sombong banget lo, dipanggil gak nyaur. Lo mau ini? Oh, sorry, bekalnya udah di bawah. Ini akibatnya kalau lo berani main posisi gue di kelas friend. Lo gak apa-apa? Pasti ini bukan kali pertamanya jadi berapa lagi. Pagi bro, kalau di luar sial, bodoh. Cuma dia selalu ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan gagah. Gagah support. Pakai tentang ya guys. Wah Nas, kayaknya si Cupu mau cabut lagi ke guru. Karena gue mengakui bahwa orang yang rajin, silakan kerjain tugas lo kalau lo benar-benar rajin. Ya Allah, Randy salah apa? Kenapa Nanasa sekarang malah ganggu Randy? Butuh bantuan? Nasa sama teman-temannya emang suka gitu. Dia bahkan sampai dikasih gelar tema sekolah sama yang lain. Gue cuma mau bilang, lo sabitin aja. Mereka emang suka ganggu orang lain. Tapi biasanya sih cuma sebentar kok. Gue paham kok jadi lo mau berteman. Emangnya Tito mau berteman sama orang kayak Randy? Gak ada alasan untuk berteman sama orang baik kayak lo nih. Udah ya, mulai ini kita temenan. Halo Pak, kenapa? Apa bandingan sama mereka gitu? Udah deh, kurang apa? Nasa mau dengerin omelan papa yang selalu nasa untuk jadi yang terbaik.
sialan. Gara-gara dia, gue jadi baru papa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Iya, aja loh. Kali ini, lo apakah bisa berubah posisi gue lagi? Gue ready. Randy, kenapa setiap hari kamu sering pergi ke toilet? Randy, Alah, paling dia ke toilet mau nyontek bu. bener bukan Syafi? Kayaknya Randy ke kamar lagi mau nyontek tuh. Bu, Randy gimana? Dia bohong, Bu. Ibu lihat saya nemu apa di sini? Ibu, ini jawaban bocoran soal. Enggak, Bu. Temui ibu nanti ketika pulang sekolah di ruang BK. Ya Allah, kenapa ada yang pegang Randy? Oke, baik. Yang kalian lihat tadi film apa ya? Tentang bullying ya, yang terjadi di salah satu SMP ya. Nah, jenis bully apa yang ada di situ? Semua ada, mulai dari verbal, terus non verbal, fisik ya. Kalau verbalnya adalah perkataan yang tidak menyenangkan seperti cupu, bodoh dan lain sebagainya ya. Itu jawabannya. Oke, kita akan menguatkan pemahaman kalian lagi mengenai tentang stop bullying ini. Kita lihat video pemahaman berikutnya. Nah. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya pernah menjadi korban bullying
ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bully berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam tim online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Sehingga enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk menjaga cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berpikirlah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa like.
Baik, kalau tadi sudah menyimak video, yang kalian tangkap dalam video itu apa saja? Betul, bahaya bullying dan banyak sekali jenis bullying. Ternyata itu bullying itu banyak jenisnya ya, seperti verbal, non-verbal, fisik, bahkan ada cyberbullying ya, yang berkaitan dengan media sosial. Oke, kalau sudah kita perhatikan video itu, coba saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang bullying. Nah, bisa kalian lihat ada pertanyaan di atas. Apa yang kalian pahami tentang bullying? Siapa yang berani menjawab? Ya, dari Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan fisiknya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Betul. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Ya. Kasih plus untuk teman kalian. Oke. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi ya. Apa yang kalian pahami tentang jenis-jenis bullying? Ada yang berani? Ya, kalian jawab. Bullying fisik, contoh memukul, menendang, dan mendorong. Oh ya, bullying fisik, memukul, menendang, betul. Tepuk tangan. Mungkin ada yang bisa menambahi, tidak hanya bullying fisik, ya, misal apa? Bullying verbal. Oke, yang keras? Mengancam, Ya, merendahkan, dan mempermalukan. betul. Bullying verbal kaitannya dengan mengancam seseorang, merendahkan seseorang, serta menghina seseorang. Itu maksudnya bullying verbal. Tepuk tangan untuk misal. Ada yang berani menambahkan lagi? Ya, terima. Cyberbullying. Nah, kaitannya dengan cyberbullying ini kerap dilakukan oleh remaja seusia kalian, karena kalian pasti kan bermain media sosial. Banyak yang mengolok-olok lewat Instagram, banyak yang berkomentar buruk di Instagram, bahkan ada yang membuat stiker temennya dibuat pesan WA. Itu tidak boleh kan? Kalau ada persetujuan baru untuk seru-seruan baru dipersilahkan. Tapi kalau tanpa persetujuan, saya rasa itu sudah termasuk cyberbullying. Tepuk tangan untuk Fatimah. Nah, ternyata sampai sini kalian memahami ya apa dasar dan konsep pengertian dari bullying tersebut. Nah, berikutnya ada contoh pertanyaan lagi ya. Menurut kalian dampak dari bullying itu apa? Ada yang berani? Ya, dari siapa? Yang keras? Betul. Jadi ada dua ya. Kalau untuk si korban pasti akan merasa depresi, bahkan mengurangi rasa percaya diri. Kalau untuk pelaku pasti dia akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk menghias korban berikutnya. Betul. Tepuk tangan. Kalau pertanyaan kedua, cara mencegah perilaku bullying di sekitar Anda itu seperti apa? Ada yang berani? Ya, dapat. Orang tua mengajarkan anak rasa empati dan menghargai antar sesama. Tanamkan pola pikir yang baik. Beri tips untuk menghadapi intimidasi. Laporkan kasus bullying. Membuat aturan yang tegas. Ya, betul. Harus kita mulai dari dini mungkin. Mungkin dari rumah kita sudah diajarkan orang tua kita untuk bersikap baik, menghindari intimidasi, terus saling menghargai teman supaya tidak timbul perilaku bullying. Tepuk tangan untuk Java. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat perilaku bullying nih, boleh di sekolah, boleh di rumah? Siapa? Oke, kalian.
Ya, betul. Jadi alangkah baiknya kita mengalihkan perhatian pelaku dulu. Lalu yang kedua, kita segera mungkin mencari bantuan orang di sekitar. Kalau di sekolah, minta bantuan ke siapa? Ke guru siapa? Tidak hanya BK, ke guru yang ada. Kalau kita menunggu guru BK, sementara kejadiannya jauh dari pangkalan guru kita, nanti tidak ditolong. Alangkah baiknya ke siapapun guru kita minta pertolongan. Kalau di rumah, sekitar rumah kita minta bantuan orang yang lebih dewasa supaya bullying itu bisa dihentikan, ya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, kalau tadi sudah 3 pertanyaan, ya. Terus saya ingin tahu nih pengetahuan kalian lagi ya. Perhatikan gambar di atas. Nah, gambar berikut adalah contoh bullying sosial. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Tidak apa-apa. Kita lihat ya. Salah ternyata. Ya, itu bukan bullying sosial. Ya, tidak apa-apa. Kita lihat lagi. Perihal gambar di atas. Cyberbullying benar? Kenapa? Karena kaitannya dengan media sosial. Kita lihat. Ya, betul. Yang selanjutnya, kira-kira betul atau salah? Bullying verbal. Oke, kita lihat. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kalau tadi kalian sudah kita kuatkan untuk memahami pengertian bullying, jenis bullying, dampak bullying, lalu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Sekarang kita beralih ke sesi diskusi kelompok. Karena kelompoknya sudah terbentuk, kelompok 1 sampai 6, ya, tugasnya adalah demonstrasikan atau presentasikan ke depan hasil pemahaman terkait stop bullying melalui poster digital, video pendek, lalu poster dan cerita pengalaman, ya. Oke, kertas sudah saya bagikan, kertas kosong sudah saya bagikan ke kalian. Silakan mengerjakan sesuai kelompok. Kalau kelompok 1 tadi tugasnya apa? Canva. Kalau Canva bisa membuat lewat HP, silakan diskusi. Kampanyekan stop bullying melalui Canva, silakan berhadapan. Kelompok 2 pun juga sama tentang Canva, ya. Kalau kelompok 3 tentang video, seingat saya video ya, video audio story. Jadi kelompok 3 dan 4 tentang video. Video juga dibuat melalui HP kalian masing-masing. Silahkan berhadapan, kelompok 3 dan 4 saling diskusi. Kalau kelompok 5 dan 6 tentang poster, silahkan gambar poster dengan kertas yang sudah saya bagikan. Oke, 5 menit silahkan diskusi. Buat Canva, video, ya silahkan diskusikan. Nanti siapa yang rencana presentasi Canva? Apilano sama Isa. Oke. Tapi semua nanti maju ya. Buat video kelompok 4, ya silakan. Buat poster, ya tentukan siapa yang presentasi Canva. Dalil sama. Oh ya. Tapi semuanya maju depan. Ya. Kelompok 2 bukan Pak, ya kan Pak. Silakan buat melalui HP. Karena ada aplikasi Canva. Ya. Nanti siapa yang presentasi depan? Dari semua. Oh iya, tapi semuanya masih dari dia. Kelompok 1 tentang Canva. Oke, silakan buat dari HP.
tentukan siapa yang presentasi nanti. Fiona sama udah keluar, Mustafa sama Fatimah. Oke. Kelompok 6 tentang poster. Silakan diskusikan. Nanti tentukan siapa yang sudah di depan. Kaya sama Niko. Oke, siap. 5 menit ya. Oke, saya rasa cukup. Kita demonstrasikan ke depan. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, tentang Canva. Kalau ke depan silakan. Tanpa mic ya, tidak apa-apa. Silakan masuk ke depan semua. Tolong dikirim ke link ke WA group ya, hasilmu ya. Oke, saya buka di grup kelompok 1. Boleh minta pinjam biayanya, Fiona, Fatimah? Saya targetkan ya, silakan. Tidak usah buka di grup, sudah dikirimkan. Di sini berjajaran di sini aja biar kelihatan punya. Ini terus. Oh. Nah. Sabar ya. Yang kelompok lain nanti siap ya. Baik, Pak. Atau mungkin dikirim lagi biar cat baru kirim lagi ke grup itu. Nah, hasilnya kirim lagi biar kalian terbawa ya. Nah, kirim lagi ke grup itu. Nah, ini ya tentang ini ya. Ya, silakan perkenalkan dulu. Salam, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fiona Manisina dari kelas 8C.
dari kelompok 1. Yang keras dapat. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Kita dari kelompok 1 mau Ya, betul. mempresentasikan hasil tanpa dan stok bumi. Yang berjudul Perundungan merusak masa depan, sekarang kebaikan lingkungan pendidikan. ya, di situ terdapat gambar apa? Tolong jelasin. Dua anak yang membeli temannya, ya, dan tidak ada yang mengawal. Ya. Makanya kalian pakai tema perundungan merusak masa depan, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup ya. Kasih plus untuk kelompok 1. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke jenis yang lain ya, yaitu lompat ke, karena kelompok 2 sama, yaitu Canva. Kita perwakilan kelompok 3 auditori. Siapa kelompok 3? Silakan masuk ke depan. Bisa dikirim lagi videonya di situ, Fiona. Video auditori. Biar nampak di sini. Oke, silakan salam dulu. April, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Nama saya Abdul Khalidiyah dari 8C. Nama saya Jasa Simon Kumanadari dari 8C. Nama saya Jasa Simon dari 8C. Nama saya Dengan hasil video, ya betul ya. Ini ya. Oke, kita tayangkan ya. Stop perundungan. Di Indonesia sendiri masih banyak banget kasus perundungan yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan dengan banyak cara, seperti kekerasan secara fisik, secara verbal, secara rasional, dan elektronik. Bahaya banget kan kalau perbuatan ini terus dilakukan. Kalian tahu gak sih dampak dari perundungan itu apa? Mereka dapat mengalami depresi. Kemudian ada juga yang berpikiran untuk membalas dendam. Bahkan ada yang menyakiti diri sendiri dan sampai bunuh diri. Ayo teman-teman, stop perundungan. Hentikan perundungan, ciptakan kebaikan. Berarti ini video tentang kampanye stop perundungan ya. Ya. Kira-kira dari video ini tadi kerjasama ya sama timnya, atau biasa sering buat konten-konten di Canva atau di aplikasi yang lain? Sering ya. Yang jelas videonya sudah mewakili tentang stop bullying. Sangat menarik sekali ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Tidak ada pertanyaan ya? Ya. Silakan duduk kembali kelompok 3. Yang terakhir perwakilan dari kelompok 6 ya, tentang poster ya. Oke, kalian buat poster apa nih? Silahkan maju ke depan, jelaskan, kampanyekan tentang tugas yang sudah kalian buat. Ayo. Ya. Langsung. Assalamualaikum. Yuk, yang keras saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Don't Bully Be Offline. Ya. Di situ dapat gambar apa aja? Di sini ada Perkataan
artinya itu adalah kampanye untuk tidak dilakukan oleh semua orang, tidak hanya pelajar ya. Itu pelajar atau sudah dewasa? Gambar di situ pelajar, sosial kalian. Jadi kampanyenya tentang stop bullying yang sudah dibuat melalui poster. Keren ya anak-anak gambarnya. Oke. Ada pertanyaan dari poster ini? Tidak? Oke. Kita beri plus untuk kelompok lain. Ya. Ya. Baik anak-anak. Tadi sudah kita belajar mengenai pengertian, dampak, jenis, lalu kita adakan tebak-tebakan apakah ini benar atau salah, kategori bully apa, dan yang terakhir adalah presentasi. Ternyata sejauh ini kalian memahami tentang pengertian dari bullying tersebut, ya. Terus sebelum kita akhiri, ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan nih, kira-kira melalui bimbingan klasikal hari ini, siapa? Iya kayaknya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu jika kita melihat sekarang seperti itu di sekolah, dan kita mencegahnya dengan lapor kepada bapak ibu yang ada. Kepada bapak ibu guru yang ada, betul. Jadi tidak hanya nunggu guru BK, tidak perlu, tapi laporlah kepada bapak ibu guru yang ada. Kalau di situ ada misal ada tenaga kebersihan, tidak apa-apa, lapor aja. Nanti akan disampaikan oleh bapak ibu guru. Oke. Mungkin kesimpulan yang kedua, siapa? Oke, dari silakan. Dampak dari bullying sangat merugikan bagi si korban. Korban biasanya mengalami depresi, Ya. menjadi tidak percaya diri dan seterusnya. Betul, sangat berpengaruh sekali untuk korban. Bisa depresi, tidak percaya diri, yang jelas menurunkan mental si korban. Oke, kesimpulan sudah, lalu yang terakhir kesan. Kira-kira kesan apa aja yang kalian dapatkan ketika pembelajaran hari ini? Ya, tapi lalu Kita menjadi tahu bahwa perilaku bullying jika dibiarkan akan sangat merugikan bagi orang lain, terutama bagi korban. betul. Jadi kesan yang didapatkan adalah kita menjadi tahu bahwa bullying itu perilaku yang tidak benar dan sangat merugikan bagi si korban. Kesan yang kedua mungkin ada, oke, Elisa. Kita menjadi tahu bahwa bullying itu ada banyak jenis-jenisnya. Salah satunya bullying verbal, dan jika dibiarkan hal tersebut dapat merusak mental seseorang. Betul, ya. Salah satunya bully verbal. Yang dulunya kita nggak tahu, akhirnya menjadi tahu. Oh, ternyata ini termasuk bully apa. Ternyata ada jenis-jenisnya. Oke. Jadi kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan bimbingan klasikal ini kita mendapatkan ilmu baru tentang pengertian bully, tentang dampak bully, tentang jenis bully. Artinya bully itu tidak boleh kita biarkan, jadi harus kita hentikan. Karena berawal dari bully itu jadi kebiasaan buruk, nantinya akan berdampak menjadi kebiasaan yang buruk, terus bisa menjadi kriminal. Kalau sudah ke kriminal, nanti arahnya ke hukum. Maka itu tidak pantas untuk dilakukan oleh siapapun. Ya, jelas sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi karir, bimbingan karir. Ya, kita akan belajar tentang materi bimbingan karir. Cita-cita apa yang ingin kalian laksanakan, yang kalian inginkan, kita akan belajar tentang itu. Jelas? Senang dengan belajar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sampai di sini saya tutup ya. Mohon maaf jika ada tutur kata. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krisna. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Krisna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Arif. Ya.
Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak Arif. Kemarin Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi KSE. Dan saya melakukan pengamatan aktivitas sepanjang Pak Arif melakukan pembelajaran layanan bimbingan konseling klasikal nggih. Ya, betul. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Pak Arif, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan Pak Arif? Iya Bu, boleh. Iya. Bagaimana perasaan Pak Arif setelah Pak Arif melaksanakan pembelajaran layanan BK konseling ya, yang berdiferensiasi kemarin? Alhamdulillah layanan sudah berjalan baik Bu, dengan lancar. Ya. Namun saya masih merasa kurang puas dengan penampilan saya. Ya. Apakah Pak Arif merasa apa yang diharapkan Pak Arif sudah tercapai? Ya, saya merasa yang saya harapkan sudah tercapai. Namun ada beberapa hal yang belum maksimal Bu. Ya. Menurut Pak Arif, bagian mana yang dianggap Pak Arif itu kurang maksimal? Ya, menurut saya ketika peserta didik mempresentasikan hasil karya mereka terlihat kurang percaya diri dalam presentasi tersebut. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke saya Pak Arif proses pembelajaran yang setelah Pak Arif laksanakan kemarin. Baik Bu. Jadi alhamdulillah kemarin proses berjalan dengan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat sebelumnya, karena di situ saya sudah menyampaikan tujuan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, lalu menggunakan diferensiasi berupa konten, proses, ada produk. Nah, dimulai dari peserta didik menyiapkan konten sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian bersama kelompoknya berproses dalam menganalisa teks deskripsi. Nah, selanjutnya mereka membuat hasil karya teks deskripsi orang berdasarkan gaya belajar mereka. Seperti itu Bu. Oh ya. Ya, berarti Pak Arif sudah menyampaikan proses yang pembelajaran yang dilalui kemarin ya, sudah berjalan dengan baik. Apakah model pembelajaran yang sudah direncanakan Pak Arif sebelumnya itu sudah terlaksana dengan baik Pak Arif? Alhamdulillah model pembelajaran yang saya gunakan terlaksana dengan baik Bu, sesuai dengan tahapan-tahapan. Model pembelajaran dengan metode diskusi. Alhamdulillah peserta didik juga mengikuti pembelajaran dengan cukup senang Bu. Iya. Iya Pak Arif, di catatan saya juga sudah sesuai beberapa hal yang Pak Arif sampaikan pada praobservasi ya, sudah tampak semua, terutama tahapan-tahapan pada model pembelajaran dengan kegiatannya juga sudah tampak. Kemarin juga murid terlibat aktif dalam pembelajaran ya Pak Arif. Betul. Berdiskusi dan presentasi, serta ada juga yang memberikan feedback nih. Ya betul. Nah Pak Arif, pertanyaan selanjutnya, dari proses pembelajaran yang Pak Arif laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi? Ya, hambatan pasti ada Bu, yaitu pada presentasi mereka perlu latihan secara berkala. Nah, dengan tujuan peserta didik lebih percaya diri dalam mempresentasikan hasil karyanya. Seperti itu. Ya. Menurut Pak Arif, apakah ada hambatan lain selain yang disampaikan tadi? Ya itu Bu, hanya beberapa peserta didik yang aktif menyampaikan pendapatnya. Oh ya, jadi keaktifan murid kurang menyeluruh ya Pak Arif? Ya. Ketika diskusi dan mungkin penyampaian pendapat gitu? Ya betul. Ya. Ya, memang yang saya amati kemarin juga demikian Pak Arif. Menurut Pak Arif, alasan apa yang menyebabkan hambatan tersebut terjadi? Saya itu kurang maksimalkan potensi peserta didik Bu. Jadi saya hanya menyampaikan siapa yang mau
presentasi dan berpendapat. Iya. Jadi kurangnya saya memberikan peluang ke semua anak. Iya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan hambatan ya yang terjadi ketika pelaksanaan layanan bimbingan konseling kemarin ya. Ya. Iya. Menurut Pak Arief, solusi dari permasalahan tersebut apa nggih? Saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas Bu pada peserta didik. Mungkin saya bisa menunjuk peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dengan tujuan keseluruhan peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, tadi Pak Arief sudah menyampaikan solusi dari hambatan yang dialami Pak Arief ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kapan Pak Arief akan melaksanakan perbaikan atau rencana tindak lanjut? Rencananya pada pertemuan berikutnya Bu, saya bisa terapkan dari hasil evaluasi tersebut. Ya. Baik, luar biasa Pak Arief dari apa yang sudah dilaksanakan Pak Arief kemarin, apa yang disampaikan di praobservasi sudah tampak semua. Namun terlihat ada hambatan yang tadi sudah disampaikan Pak Arief ya. Memang nampak pada kegiatan pembelajaran kemarin Pak Arief dan sudah saya catat. Luar biasa hambatan yang disampaikan Pak Arief dan solusi dari hambatan yang yang dihadapi Pak Arief kemarin ya. Ya. Baik,